dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulaikan ibadah kita, ibadah Mission 3. Dengan itu mari kita mengambil hati dan pikiran yang tenang. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita berkumpul, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani Metodis, marilah orang berdosa.
Mari kita beresponsor yang terambil dari Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai 6. Kita bergantian membaca. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu yang akan membacakan ayat yang genap, dan yang terakhir kita bersama. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Di bawah perikop doa minta Tuhan segera menolong untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan kurban peringatan. Ya Allah, bersegera merasakan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah dipermalukan dan mendapat celah mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena aib mereka yang menginginkan kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Bersama tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Ada kesaksian dari Bapak Ibu yang ingin bersaksi, baik itu melalui pujian, khor, atau kesaksian hidupnya, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, mari kita menyambut firman Tuhan dengan lagu pujian, Salibmu adalah salibku. Kaki ini berpijak, susah
Tuhan, Engkau berbicara dan menolong kami, sehingga hari ini kami dapat mengerti kedalaman firman-Mu. Tolonglah kami dan urapilah kami semua Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur menyambut firman-Mu. Amin. Kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Dan menghimbau yang di luar agar kita masuk ke dalam ya. Kalau masih ada yang di luar. Kita membaca satu pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita membaca bergantian Bapak Ibu. Saya membaca ayat 21, Bapak Ibu ayat yang ke-22, demikian seterusnya, dan nanti di ayat yang ke-30 kita membaca bersama. Demikian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang lalu bersaksi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang pada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Pada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, adalah siapa yang dimaksudkannya. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kamu perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi, hari sudah malam. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi, hari sudah malam. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mencoba mengajak kita merekonstruksi ulang malam ketika Yesus pada malam itu, kalau dikonversi dengan waktunya di kita di Indonesia, sekitar jam 6 sore. Lalu mereka berjamuan Paskah. Dan ini mendahului atas apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Pada umumnya orang Yahudi akan merayakannya, mempersiapkan Sabat itu, Paskah itu adalah besoknya. Tapi malam itu Yesus telah mengundang murid-murid, lalu mereka duduk bersama. Dan tidak seperti yang digambar itu karena ada meja dan kursi. Padahal mereka duduk bersila di tempat itu, di lantai 2 satu rumah di Yerusalem. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti dan juga nanti minum anggur bersama. Setelah sebelumnya diadakan pembasuhan kaki oleh murid-murid. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai itu Yudas pergi.
Lalu kemudian ternyata dia menghadap imam-imam kepala ke bait Allah. Lalu kemudian karena rencana mereka mau ke Taman Getsemane, dan Yudas tahu tempat itu, maka benar setelah Yesus selesai berdoa di Taman Getsemane itu, maka datanglah rombongan imam-imam itu bersama rombongan menangkap Yesus. Terjadi di Getsemane. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, dalam amanat teks ini yang kita baca, Yudas Iskariot itu menjadi satu poin penting pada pasal yang ke-13. Tapi berbalik poin pentingnya dengan apa yang penting disampaikan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sama-sama penting. Yesus penting, Yudas penting. Tapi yang dilakukan Yudas itu bertolak belakang dengan apa yang masuk dalam rancangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, mengajarkan kita di tengah dunia ini nantinya melalui khotbah ini kita paham acap kali rencana Tuhan itu mengendur ke dalam rencana kita untuk demi sesuatu, untuk membuat kita masuk di dalam rencananya yang agung. Tetapi rencana Yudas Iskariot tidak pernah masuk dalam rancangan Tuhan. Oleh karena itu Yudas Iskariot ini diingat karena pengkhianatannya terhadap Yesus. Itu sepanjang sejarah sampai dengan masa yang akan datang. Ia adalah salah satu dari ke-12 murid yang tinggal bersama dan mengasihi Yesus selama 3,5 tahun. Ia menyaksikan pelayanan pengajaran Yesus dan mujizatnya. Ia adalah bendahara dan menyalahgunakan jabatannya yang terpercaya dengan disebutkan pada pasal 12, mencuri. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, menjadi pertanyaan kepada kita, siapakah Yudas Iskariot ini? Nah, Yudas Iskariot ini, Bapak Ibu, dipanggil menjadi murid. Bukan ujuk-ujuk Yudas Iskariot ini datang kepada Yesus, tolonglah jadikan aku muridmu, atau dia mengirimkan kurikulum vitae-nya, CV-nya. Enggak, dipanggil. Setelah sekian lama Yesus melayani, Bapak Ibu, kan ada masa dia akan melengkapi 12 murid. Karena 12 suku Israel, Bapak Ibu. Dan murid-murid yang pertama ini ada 4 orang. Yudas Iskariot ini dipanggil menjadi murid. Dan harap kita ingat Bapak Ibu, postur dan wajah orang-orang Yahudi kalau menjadi dewasa itu mirip-mirip. Sehingga wajah Yesus dengan wajah Yudas dan yang lain mirip. Semua berjanggut, Bapak Ibu, mirip. Sehingga kenapa nanti disebutkan di sana pada waktu Yudas Iskariot menemui Yesus, yang kucium disebut. Karena hanya Yesus yang dia cium. Seharusnya yang 11 lagi dia cium. Tapi yang dia cium hanya Yesus. Pertanda, sandi yang disebutkan kepada imam-imam itu, supaya inilah yang akan ditangkap nantinya. Berarti dengan kata lain, Bapak Ibu saudaraku, mengajarkan kita hari ini apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Dan Yudas Iskariot ini juga dipanggil, tapi kemudian nanti dia akan tidak di dalam rancangan Tuhan. Bahkan kemudian akhir hidupnya adalah memutuskan menurut kehendaknya. Itulah sebabnya dia menggantung diri. Menurut Injil Matius, dia akan terjatuh gantung diri. Menurut Kisah Para Rasul, sambungannya perutnya terburai. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, inilah contoh apa yang menjadi bagian penting yang pertama dari Yudas Iskariot, yaitu dipanggil menjadi murid. Dan murid-murid itu lagi, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pada bagian ini, ada yang murid paling dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Yohanes dan juga Petrus. Dan ini ilustrasi, Bapak Ibu, bukan berarti mereka pernah berfoto begitu. Ini saya cari supaya kita bisa memahami Yesus dengan orang yang terdekat itu adalah dengan Yakobus, Petrus, dan Bapak Ibu saudaraku, itulah lingkarannya. Ada Yudas Iskariot di belakang seperti itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu,
Yudas Iskariot ini selain dari satu dari ke-12 murid itu, dia juga memperjualbelikan Yesus. Dia menjual Yesus, Bapak Ibu, dengan 30 keping uang perak menurut Injil Matius pasal yang ke-14 dan 15. Bapak Ibu, di sana disebutkan bahwa Yudas menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Dalam tradisi yang dicatat sampai hari ini juga dalam sejarah itu ada, dan yang dicatat dulu dalam Injil kita sangat jelas sekali, Bapak Ibu. Nah, setelah dia, Bapak Ibu, bertemu dengan imam-imam kepala, dia pergi ke tempat Getsemani dan sudah tahu bahwa Yesus pasti ada di sana, karena mereka pun sering ke sana berdoa. Dan setiap kali mereka ke Yerusalem, pasti mereka ke Bukit Getsemani itu untuk berdoa, dan dia yakin ada di sana. Maka dia bawa imam-imam itu dan juga rombongan besar para penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus dan membawa rantai, Bapak Ibu. Dan disitulah terjadi adegan cium kudus, dan dia mencium Yesus dan kemudian langsung ditangkap, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, di dalam cara menangkap Yesus ini, Yudas Iskariot memberi tanda sebelumnya kepada imam-imam rombongan yang akan menangkap dengan berkata, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dicatat dalam Matius 26 ayat 48. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, pada bagian slide ini kita bisa melihat satu cara, ya bukan berarti juga inilah gambar mereka waktu itu, bukannya. Ini satu mencoba ya imajinasi dari orang-orang yang mencoba menggambarkan suasana itu, Bapak Ibu. Yaitu bahwa Yesus ya dicium oleh Yudas Iskariot. Dan di dalam catatan Markus pasal 14 ayat 21, Yesus sebelumnya sudah memberi peringatan bahwa celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Memang anak manusia akan mati. Memang anak manusia akan diserahkan, Bapak Ibu. Memang Yesus pasti akan melewati salib. Pasti Yesus akan menggantikan manusia berdosa, pasti. Tapi pada bagian Injil Markus yang ke-14 ini kita memahami, celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Apa artinya, Bapak Ibu? Tuhan mempunyai planning untuk menebus manusia dengan caranya yang dia persiapkan sebelumnya. Tapi ketika pada bagian ini ada murid yang masuk ke dalam rancangan itu, inilah yang disebutkan oleh Tuhan, orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Bapak Ibu, saya teringat satu kebiasaan manusia, dan itu pernah saya alami. Pada waktu SMP kami menjerat babi, Bapak Ibu. Dan jerat itu kami taruh biasanya di tempat babi-babi kampung itu lewat mau mandi. Ini bukan menjerat babi hutan, ini menjerat babi kampung, Bapak Ibu. Karena di kampung kami pada tahun 70-an itu berkeliaran babi. Lalu di pinggir sungai di belakang kampung itu sering dari situ lewat babi-babi. Kami pasang jerat di situ. Bapak Ibu, saudaraku, kita sudah ingatkan. Bilang sama mama-mama masing-masing ya, babinya jangan ke seberang jalan. Iya, kami bertiga setuju. Tapi entah kenapa babi teman kami ini yang satu menyeberang, lah lewat jalan yang itu. Dan kemudian babinya mereka yang kemudian terjerat, dikandangi, dijerat itu. Lalu kemudian kita sudah sepakat, babi siapapun yang masuk di situ harus diambil. Maka berkorbanlah teman itu untuk kami.
Bukankah sering seperti itu Bapak Ibu dalam kemanusiaan kita? Saya bisa memahami apa yang dialami oleh Yudas Iskariot. Apa yang direncanakan oleh Tuhan Bapak Ibu sudah berjalan, tapi kemudian ujuk-ujuk berjalan tidak sesuai dengan rencana. Masuklah rencana manusia. Masuklah pada bagian ini rencana Yudas Iskariot Bapak Ibu. Kita ingat pada kitab Roma kan disebutkan juga Bapak Ibu, bahwa dosa itu kan dibuahi dari penglihatan juga. Maka pada bagian ini kita dapat menemukan bahwa apa yang telah direncanakan Tuhan untuk menebus dan menggantikan manusia berdosa mati di kayu salib, masuk juga melalui rencana apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Makanya Tuhan berkata mengawanti-wanti di sebelumnya, tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu disalibkan. Maka di dalam pergumulan teologi kita Bapak Ibu, sebenarnya Yudas pun bisa harus mengerem dirinya seharusnya. Tapi ada yang berkata itu sudah penetapan Tuhan Allah. Maka menanglah pihak sebelah mengatakan kita harus berterima kasih pada iblis, karena melalui Yudas Iskariot kita akhirnya diselamatkan. Kan logika yang keliru Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika pada bagian ini rencana-rencana kejahatan itu sudah dibuahi, dan akhirnya Yudas Iskariot masuk pada bagian ini, dia mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus. Terlepas dari motifnya apa Bapak Ibu, menurut para ahli paling tidak ada 3 motif Yudas Iskariot melakukan itu. Pertama, motif politik. Dia melihat Bapak Ibu bahwa Yesus itu seharusnya memimpin orang Israel tidak secara spiritual, tapi juga secara pemberontakan untuk menumbangkan pemerintahan Romawi yang menjajah tanah Israel pada masa itu. Kan pada masa Tuhan Yesus, Palestina itu sekitarnya yang sekarang itu kan di bawah jajahan Romawi Bapak Ibu. Maka ada di sana gubernur Pontius Pilatus sebagai perwakilan pemerintahan Romawi. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu yang pertama, dia pengen Yesus ke sana, tapi ternyata beda. Malah dari jauh-jauh sebelum dia mati di kayu salib sudah menggadang-gadang, saya kan mau mati loh, saya mau menebus manusia loh, saya kan diserahkan pada imam-imam kepala loh. Ini membuat dia tidak nyaman. Itu pikiran pertama. Bapak Ibu, pikiran yang kedua, motifnya diduga bahwa memang dia dirasuki dengan satu spirit keuangan yang belum merdeka. Kan nama Iskariot itu ada penafsiran bahwa dia dari orang-orang Iskariot, yaitu sekelompok orang yang memang biasa penyamun di sana Bapak Ibu. Jadi kalau di Sumatera itu, kalau kita lewat jalan tengah, katanya ada sering begal ya Pak, kita galung ya. Ya, saya tidak sebutkan semua orang apa wong itu galau katanya. Dan apapun lewat sering dibegal gitu ya. Bapak Ibu, ini stigma. Jadi Yudas Iskariot itu ternyata di stigma dari kampung Iskariot itu semua itu adalah penyamun. Maka mereka harus mengambil segala sesuatu yang ukurannya adalah kebendaan, termasuk uang. Maka ketika Yudas Iskariot di sana, dia mengambil kebendaan itu. Bapak Ibu, ini mesti diuji teori ini. Tetapi firman Tuhan akhirnya menegaskan kepada kita jawabannya nanti. Ternyata pertama dan kedua pun bukan Bapak Ibu. Maka yang ketiga pilihannya adalah ternyata Yudas Iskariot itu memang mempunyai hati untuk menjadi murid. Maka dipanggil Tuhan. Kan banyak orang waktu itu. Lalu kenapa Yudas Iskariot terpilih 12 orang? Apakah Tuhan tidak tahu? Kok dipilih yang seperti ini? Sehingga menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi orang-orang pintar yang cerdas tentang Alkitab. Memikirkan ulang Bapak Ibu. Ya mengapa Tuhan yang adalah Allah, yang tahu di belakang, yang kemudian dia mesti tahu, tapi kenapa Yudas Iskariot dia tidak tahu? Tahu Bapak Ibu. Tapi dia mempunyai hati sebelumnya baik. Tapi perhatikan, dia sering bergaul dengan orang yang tidak baik. Dia sering pergi kepada imam-imam kepala. Dia sering pergi bergaul dengan orang-orang lain. Dan yang kurangnya selalu tentang kemateri kebendaan. Itu yang mempengaruhi dia. Maka menurut keterangan firman Tuhan ini Bapak Ibu,
pilihan yang ketiga itu lebih mendekati. Dan hari-hari ini sesuai dengan apa yang dikatakan Amsal, maka di mana kita mencondongkan hati, itulah yang sering memperbarui, itulah yang sering mengubah, bahkan itulah yang sering membuat kita menjadi satu bagian penting dari itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam amanat khotbah ini, firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 21 diselipkan pada settingan nats ini. Saya selipkan supaya kita dapat ditolong mengerti jalan yang ditempuh oleh Yudas Iskariot tersebut. Disebutkan di sana ayat yang ke-21, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Satu closing yang menyebut Bapak Ibu, bukan soal penyesalan saja, tapi dikatakan sia-sia dia lahir ke tengah dunia ini kalau hatinya pun tidak bisa dipertahankan untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Pasal 14 ayat 10-11 menyebut, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Motifnya jelas, yang ketiga. Maka firman Tuhan menyebut apa Bapak Ibu? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, ayat 11, mereka sangat gembira ahli-ahli Taurat itu waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya 30 keping ya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas selalu berikhtiar kapan waktu yang baik. Sama seperti Yesus ketika selesai dalam masa pencobaan. Ingat di sana iblis nggak berhenti. Iblis mencari kesempatan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, kalau dalam satu perkara kita menang bersama Tuhan, jangan terus bersombong diri. Di sisi yang lain kita juga bisa jatuh, dan juga kita bisa nanti mengalami satu kemerosotan. Oleh karena itu Bapak Ibu, belajar dari bagian ini bahwa Yudas berikhtiar selalu mencari kesempatan, dan itu momennya tepat pada malam itu sebelum Paskah. Yesus Kristus sesuai dengan visi misi pengutusan Tuhan Allah di kekekalan, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman, dia menjadi manusia diutus oleh Elohim, Allah itu sendiri menjadi berdaging. Ayat 14 Yohanes 1. Memang akan mati menggantikan manusia yang berdosa dengan caranya. Tetapi jangan sampai terjadi oleh karena cara kita. Cara menuju salib dikotori oleh cara Yudas Iskariot dengan mengadakan persepakatan dengan imam-imam. Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti nanti Yesus akan datang kedua kali. Pasti. Tapi akan celakalah orang yang membuat pengajaran-pengajaran tentang kedatangannya yang kedua kali, yang berkata ini dan itu, dan sudah banyak memakan korban. Bapak Ibu masih segar dalam ingatan kita, bukan? Beberapa tahun yang lalu di Bandung kan pernah kejadian Yesus mau datang kedua kali katanya. Mari kita berkumpul di satu tempat di Bandung. Lalu disuruh orang-orang itu dari Indonesia Timur itu menjual harta bendanya. Lalu berkumpullah mereka di salah satu rumah di Bandung. Mereka memuji-muji Tuhan, bukan mencuri, bukan juga melakukan merakit bom, bukan. Justru mereka memuji-muji Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah Tuhan. Mereka terus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudah berhari-hari, berminggu-minggu tidak datang-datang. Apa yang datang kemudian? Yang datang Direktorat Samapta Polda Jawa Barat mengangkut mereka, Bapak Ibu. Karena Yesus yang kedua kali tidak datang-datang. Bapak Ibu, satu pengajaran yang seringkali disalah mengerti oleh banyak orang. Dan hari-hari ini kalau kita tidak selektif, bertabur di medsos itu pengajaran-pengajaran yang semriwil, semrawut, gaduh-gaduh, entah apa ujungnya, entah apa awalnya, nggak jelas. Mana Kristusnya pun nggak jelas, Bapak Ibu.
Banyak hari-hari ini gereja menayangkan bermacam-macam. Yang penting rame, kumpul. Yang penting ini dan itu, pengajarannya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku, mari kita belajar tertanam dalam gereja lokal. Jadi kalau kita Bapak Ibu sudah belajar dimuridkan, kita terus menghayati itu supaya kita tidak menyimpang seperti apa yang dialami oleh murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu ada beberapa fakta tentang Yudas dan pengkhianatannya yang pada malam ini kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, betul bahwa uang sangatlah penting bagi Yudas. Kita penting, uang bagi kita penting Bapak Ibu. Gak ada kita yang tidak bisa hidup tanpa uang. Harus ada uang. Tapi itu tidak terpenting dalam hidup kita. Saya mencoba untuk hidup juga kadang-kadang tanpa uang. Saking saya belajar untuk tanpa uang, Bapak Ibu, pernah satu ketika saya berjalan mau ke pompa bensin, ternyata dompetnya tinggal. Untuk belum diisi. Kalau sempat diisi, bayar pakai apa? Bayar pakai bla gitu, mana bisa, mana ngerti dia. Bapak Ibu saudaraku, uang sangatlah penting bagi Yudas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ia adalah pencuri disebutkan dalam firman Tuhan ini. Dan menurut Injil Matius 26 ayat 14 dan 15, para imam-imam pemimpin telah membayarnya 30 keping uang perak sebagai upah pengkhianatan. Besar sekali nih, 30 keping uang perak Bapak Ibu. Kalau dikonversi ini, 1 keping itu Bapak Ibu bisa bernilai jutaan, 10 juta. Jadi berapa? Hampir 1 M dia terima Bapak Ibu. Tetapi perhatikan pada bagian ini. Boleh Yudas itu menggunakan uang, tapi jangan dia dikuasai oleh uang Bapak Ibu. Uang itu menjadi alat di tangan kita. Jangan kita yang dikuasai oleh uang. Akhirnya pergaulan Yudas buruk. Dan itulah yang menuntunnya kepada satu rencana yang menyesatkan dan membuat dia mati dalam kejahatan itu. Yang kedua, sejak awal Yesus sudah tahu apa yang bakal dilakukan oleh Yudas Iskariot. Iya, kan dia Tuhan. Kalau sampai Yesus tidak tahu, ya berarti sedang terjadi sandiwara kekekalan. Bahwa seolah-olah Tuhan tidak tahu, ada yang tahu, ada yang tidak. Bapak Ibu, Yesus tahu semuanya. Tapi dalam kapasitas kemanusiaannya, dia akan mengerem dirinya. Maka dia terbatas dalam dalam kemanusiaannya. Bapak Ibu, ada yang berkata, berarti Yesus tidak terbatas. Terbatas. Dia tidak bisa melawan hakikatnya. Yesus tidak bisa melampaui hakikatnya. Allah pun demikian Bapak Ibu. Allah itu jangan disebut tidak terbatas. Betul. Tapi pada bagian lain dia terbatas dengan hakikatnya. Sebab Yesus memberitahukan kepada muridnya seperti ini. Ayat yang ke-70 Injil Yohanes pasal 6. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Lah yang mana yang iblis itu Bapak Ibu? Ya tentu disebutkan Yesus pada perjamuan yang terakhir itu. Pada perjamuan terakhir Yesus menubuatkan pengkhianatannya dengan mengungkap sang pengkhianat yang adalah iblis itu. Bukankah kalimat iblis ini juga pernah disampaikan Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis, katanya sama Petrus. Apakah Petrus itu iblis? Bukan. Kelakuannya, perilakunya, hakikatnya. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan pada perjamuan itu, namun seorang di antaramu adalah iblis, yaitu artinya yang tidak terpaut dengan Tuhan, tapi sudah terpaut dengan uang 30 keping itu. Bapak Ibu, filosofi uang tahu nggak Bapak Ibu? Uang itu semakin kita cari, dia akan semakin lari. Makin kita cari, dia akan meninggalkan kita. Itulah sebabnya saya lupa aja pepatah Tionghoa, ketika kita berdiam diri, datang yang bawa uang. Itu yang benar Bapak Ibu. Kan berkat itu begitu, carilah Tuhan maka berkatnya mengalir. Tapi kalau kami cari uang, nanti gak ketemu Bapak Ibu. Dan sudah sering banyak orang alami ini dalam pengalaman hidupnya. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, cobalah kita belajar tentang bagian-bagian yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Bahwa pada perjamuan terakhir itu Bapak Ibu,
Seperti apakah pengkhianat itu? Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yesus, anak Simon Iskariot. Jadi dalam kitab Perjamuan Kudus kan sesekali pakai ini, tapi orang takut Bapak Ibu. Pernah diadakan perjamuan model begini di konferensi tahunan, maka banyak para jemaat itu tidak berani. Lalu ditanya-tanya lah, utusan dari resort ini kenapa tadi nggak ikut perjamuan? Gitu ya. Lalu dijawab, takut kali kami Amang Pendeta. Kenapa takut? Dicelupkan, lalu kami ingat ayat firman Tuhan itu, waktu dicelupkan Yesus dikasih, wah langsunglah pergi jadi kerasukan iblis lah, Yudas Iskariot. Kami nggak mau jadi Yudas Iskariot, kata Bapak Ibu saudaraku. Bukan begitu prinsipnya. Prinsipnya adalah Bapak Ibu bahwa Yudas dari awal hatinya sudah punya rencana tersendiri di luar rencana Tuhan. Rencana apa itu? Apakah kita nggak boleh rencanakan masa depan kita? Bukan. Itu kalau dalam istilah manajemen itu rencana sekunder. Rencana primer kita harus bersama dengan Tuhan. Cabang-cabang rencana itu harus tunduk kepada rencana yang agung dan utama. Itulah sebabnya pada bagian ini dikatakan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Lalu apa yang terjadi dengan dia? Dari percakapan itu kita menemukan di dalam Injil ini Bapak Ibu. Maka dia yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah ia mencelupkannya roti itu, lalu memberikannya kepada Yudas anak Simon. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ayat 27. Artinya apa? Ia fokus pada kuasa iblis atas rencana yang dia pikirkan, yang sudah mempunyai cabang dari rencananya Tuhan. Sebenarnya ini Bapak Ibu suatu hal yang kalau kita gambarkan seperti pohon, kita mahasiswa ini harus punya rencana induk bersama dengan Tuhan. Itu sampai dengan mati kita rencana itu. Tapi semua cabang-cabang rencana kita ini harus menginduk kepada rencana Tuhan. Sehingga nanti ujung daripada semua yang kita tempuh ini bersama dengan rencana induknya Tuhan. Berbeda dengan Yudas Iskariot, dia mempunyai cabang tapi terpisah dari induk dan punya rencana tersendiri. Dan itulah yang terjadi dengan Yudas Iskariot. Maka ketika Petrus dikatakan Tuhan iblis, berbeda nilainya dengan ketika Yesus mengatakan kepada Yudas iblis. Dan memang iblis telah berkuasa di dalam diri Yudas Iskariot. Yang ketiga Bapak Ibu, Yesus berkata bahwa Yudas Iskariot tidak bersih. Lah apakah yang lain itu bersih? Padahal ke-12-nya juga dicuci kakinya. Lalu kenapa masih ada yang tidak bersih? Dalam arti Yudas belum dilahirkan baru dan diampuni dosanya. Pasal 13 ayat 10 dan 11 tentang hati yang condong dengan pergaulan yang buruk tadi. Yudas dimampukan melancarkan tindakannya oleh iblis sendiri. Bapak Ibu, makanya mengajarkan kita jangan membuat rancangan-rancangan apapun di luar rancangan Tuhan. Itu pasti gampang dibuat atau diprovokasi oleh iblis. Jangankan kita membuat nih, tidak kita buat saja datang mengalir dalam pikiran kita. Inilah, itulah, inilah, itulah. Makanya di dalam Kristen mula-mula banyak mereka asketiskan, pergi menyendiri satu kelompok di padang gurun itu dengan pikiran supaya tidak dunia itu membuat mereka tercemari pikirannya. Salah juga. Kita kan dipanggil Tuhan bukan untuk menyendiri, tapi pergilah kepada seluruh dunia, kepada orang banyak. Kita mesti menggarami orang banyak. Dan kita mesti berperan di sana membuat mereka mengenal Tuhan. Yudas dimampukan melancarkan tindakannya oleh iblis sendiri dalam pengertian seperti Firaun, Bapak Ibu. Kita flash balik sebentar ke Firaun di Perjanjian Lama.
Betapa kita menemukan di sana bahwa Firaun dari tulah yang pertama sampai dengan yang ke-9 dia mengeraskan hati, tidak membiarkan orang Israel itu pergi dari Mesir. Lalu setelah tulah yang ke-10 kematian anak sulung, dia melihat ini perkara besar sekali, bisa habis semua orang Mesir ini. Maka dia izinkan orang Israel malam itu pergi. Tapi kemudian lihat rancangannya, hatinya berulang-ulang kembali datang. Besok siapa yang jadi buruh? Siapa yang menjadi budak? Siapa yang akan kami suruh membangun piramid? Tidak ada lagi yang mau disuruh-suruh. Kami kan tuan orang Mesir ini. Ayo sekarang kumpulkan pasukan, kejar lagi. Dikejar enggak Bapak Ibu? Dikejar. Tapi pas mereka ada di tengah-tengah laut mati itu, ombak itu, laut itu tertutup kembali setelah bangsa Israel menyeberang. Mati di dalam semua. Artinya mengeraskan hati disebutkan di sana. Berarti pada bagian ini Bapak Ibu, Tuhan mengatakan kepada kita jangan sampai mengeraskan hati. Makanya kita selalu meminta gini, Tuhan berilah saya hati yang gampang diajar oleh firman Tuhan. Jangan sampai keras, tidak bisa diajar oleh firman Tuhan. Sehingga dikatakan pada Yohanes 13 ayat 27 ini, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ya apa disebut di sana? Kerasukan iblis. Artinya rencana dia tadi itu yang sudah menjadi dibuahi oleh keinginan iblis terjadi. Padahal Yesus sudah katakan, saya memang akan mati, tapi janganlah melalui engkau. Biarlah rencana saya yang jadi. Kan tidak jadi melalui rencananya Yudas Iskariot Bapak Ibu. Tapi kita nggak berterima kasih pada Yudas Iskariot. Kita nggak boleh sesekali-kali, oh terima kasihlah Yudas, untung kau begitu, kalau enggak bagaimana nanti kami ditebus. Bukan begitu jadi ceritanya Bapak Ibu. Perhatikan pada bagian ini dikatakan, para murid yang lain juga tak menyangka bahwa Yudas Iskariot menyimpan rencana berkhianat dalam benaknya. Ketika Yesus mengatakan bahwa ada seorang pengkhianat di antara mereka, para murid diselimuti keraguan tentang sosok yang bakal berkhianat tersebut. Tidak ada yang menduga bahwa Yudas Iskariot pelakunya. Ia adalah salah satu anggota terpercaya di antara ke-12 murid itu. Bahwa ketika Yesus memberitahu bahwa itu adalah Yudas, dengan menyebutkan di dalam Injil Yohanes 13 ayat 27, apa yang hendak kamu perbuat, perbuatlah dengan segera. Dan Yudas meninggalkan perjamuan itu. Mereka yang duduk di meja itu mengira Yudas telah ditugaskan membeli makanan atau memberi sedekah. Nah Bapak Ibu saudaraku, Yesus berkata bahwa Yudas Iskariot memang hatinya tidak bersih. Maka Bapak Ibu, hati itu penting sekali. Hati kita harus jaga. Karena acap kali kita juga bisa terperangkap dalam dosa. Tapi kalau hati kita masih terpelihara untuk Tuhan, itulah yang kita persembahkan, yang terbaik, yang akan bisa juga memperbarui hidup kita lepas hari. Yang keempat, Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan dengan diciuman, sesuai dengan kepribadiannya yang munafik Bapak Ibu. Saya mengutip ini dalam Injil Lukas 22 ayat 47 sampai 48 tentang ciuman ini. Nah, setelah melancarkan tindakan kejinya tentang Yudas yang tertulis di sana di dalam Matius 27 ayat yang ketiga, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dia kembalikan uang itu. Menyesal. Bapak Ibu saudaraku, maka disebutkan kalau bertobat kan bukan penyesalan. Kalau menyesal itu kan ya sekedar sesal, tapi tidak mengakhiri menyelesaikannya dengan Tuhan. Apa selanjutnya setelah dia berikan uang, yang dia kembalikan uang 30 perak itu? Dia pergi menggantung diri. Berarti dia menganggap dirinya adalah Tuhan yang mampu memutuskan segala sesuatu menurut dirinya. Bisa enggak? Bisa. Oh, mati kok dia. Tapi sudah melawan kehendak Tuhan. Maka dampaknya Bapak Ibu,
Apakah Yudas ada di surga? Kan dia percaya Tuhan Yesus. Orang dia dipanggil Tuhan, soal mati kan perkara lain. Berarti dia berada di surga. Tidak bisa. Karena apa? Alkitab sudah bertentangan kalau begitu. Sebab pada bagian ini dikatakan, bagian yang dikehendaki Tuhanlah yang menjadi bagian di dalam surga. Setelah melancarkan tindakan kejinya itu, kita belajar bahwa penyesalan tidak sama dengan pertobatan. Bukannya berusaha mencari pengampunan dan memperbaiki keadaan. Ia lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Matius 27 ayat 5. Bapak Ibu, saudaraku, ini mengajarkan kita orang percaya, orang Kristen, seberat apapun pergumulan, permasalahan, keadaan, jangan sampai sesekali kita membunuh diri kita sendiri. Itu dosa, Bapak Ibu. Sama hukumnya. Jadi kalau orang membunuh dirinya sendiri, orang pikir itu tidak membunuh orang. Itu adalah membunuh diri sendiri, Bapak Ibu. Pembunuhan. Dan yang kedua, dia menganggap dirinya Tuhan yang bertanggung jawab atas nyawa. Yang bertanggung jawab atas nyawa adalah Tuhan. Maka Bapak Ibu, sudah jelas Yudas tidak ada di sana. Jadi nanti kalau kita ke surga, saya pengen tahu mana si Yudas yang dulu itu. Yudas, Om Yudas. Bapak Ibu tidak ada di sana. Om Petrus ada. Om Petrus pasti dia ada di sana. Bapak Abraham pasti ada di sana. Dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita lihat yang kelima, Yudas Iskariot ini menggenapi nubuatan dalam Mazmur 41 ayat 9. Dan ini menjadi hiburan kepada kita, Bapak Ibu, mengerti perjanjian lama. Semua nubuatan itu menggenapi, semua orang percaya sampai hari ini. Tapi yang positif kita ambil, yang digenapi. Jangan menjadi yang kebalikannya. Apa yang disebutkan di dalam Mazmur 41 ayat 9 yang kemudian dikutip di dalam Injil Yohanes 13 ayat 18. Ini saya kutip langsung di Injil Yohanesnya. Kalau di Mazmurnya nggak usah, sudah pasti dikutip. Bahkan sahabat-sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Bapak Ibu saudaraku, disebutkan di sini oleh pemazmur, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya apa? Sudah punya rencana lain, tidak rencananya Tuhan. Dan kita yang di sini semua sama di dalam rencana primernya Tuhan Allah. Cabang-cabangnya boleh beda. Makanya ada profesi, ada bagian, ada ini dan itu. Maka ada karunia, ada talenta, Bapak Ibu. Tapi primernya itu, rancangan utamanya tetap harus bersama dengan Tuhan. Yudas sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga pantas kita menuntut pertanggungjawaban kepada dia. Bukan lagi dia berkata, oh saya tidak tahu, oh saya pikir, saya kira, saya duga, itu asumsi. Sekarang fakta, kenyataan, praktek, dan dia dapat dituntut, Bapak Ibu. Maka kita minta pertanggungjawaban atas tindakannya. Yesus mengajar anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang yang demikian jika ia tidak dilahirkan, Bapak Ibu. Satu pengajaran kepada kita, betapa engkau telah mencederai hati Tuhan. Pasti begitu kalimatnya. Alangkah lebih baik jika engkau tidak pernah dilahirkan. Jikalau karena kita dicela pekerjaan-pekerjaan Tuhan, jikalau oleh kita pernah mengecap karunia-karunia Tuhan lalu berkata seperti pengajaran yang di medsos itu, mualaf katanya. Bapak Ibu saudaraku, ini mencederai dan dia tidak mengerti apa itu kedalaman kasih karunia Tuhan. Matius 27 ayat 6 sampai 8 merekam bahwa para imam, pemimpin mengambil uang darah dari Yudas yang dikembalikan itu, membelikan tanah tukang priuk dengannya sebagai tempat penguburan orang asing. Masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kita ke sana, tapi tidak ada orang yang mau dimakamkan di situ, masih banyak kosong, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau dimakamkan di sana, gampang, masih banyak kosong. Tempat lain itu terbatas sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, ini menggenapi nubuatan Nabi Zakaria di dalam pasal 11.
Dan itu juga direkam dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dan 19. Melanjutkan naratif setelah kematian Yudas dan memberi informasi tambahan. Apa yang dituliskan Lukas di dalam Kisah Para Rasul? Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, bahasa Ibrani, Hakaldama, karena dam itu artinya darah. Hakaldama, tanah darah, artinya adalah tanah darah. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ada jejak sejarah itu di sana, dan orang tidak pernah mau dekat tanah itu. Dari seberangnya kita melihat, oh itulah tanah yang dibeli Yudas itu. Pada waktu orang Israel itu mengajak kita, ayo kita mau lihat nggak ke sana? Nggak ada yang mau. Saya pun tidak mau. Saya lihat dari sini aja Pak, saya bilang. Bapak Ibu saudaraku, satu peringatan kepada kita, ya, sama seperti melihat tiang batu istrinya Lot itu kan kita lihat saja, nggak perlu kita sampai elus-elus, nggak usah sampai juga kita cium-cium seperti kebiasaan tetangga kita mencium-cium batu. Kita hanya melihat saja sebagai peringatan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, apa yang telah dilakukan oleh Yudas ini dari kelima hal itu mengingat betapa baiknya Tuhan kepada kita. Mengingat juga bahwa dekatnya Yudas dengan Yesus selama 3 tahun itu dalam pelayannya. Jadi sulit dibayangkan mengapa ia tega berkhianat. Penyebabnya adalah hati. Kalau Bapak Ibu, khususnya para pemuda nggak mengerti nih, tapi bagi kami yang sudah suami istri, kami bisa pahami. Tanya nanti pada ayah ibumu, ya, bagaimana perasaan ayah dan ibu kalau ada sesuatu yang mengganjal terus benci, nanti diceritakan. Kalau sampai pada bagian itu Bapak Ibu, kita pun dah habis pikir mengapa Yudas ini seperti itu sampai tega berkhianat. Itu penyebabnya adalah karena hatinya telah dibuahi dengan kejahatan yang telah direncanakan bersama iblis. Kisah Yudas mengajar kita bahwa harus menjaga diri terhadap dosa kecil yang pada akhirnya berkembang menjadi dosa besar. Mengingatkan bahwa penampilan kita, ya, penampilan itu bisa menipu Bapak Ibu. Itulah sebabnya yang kekal itu adalah selama-lamanya. Image itu bisa dijaga sekarang sebentar, tapi kalau sudah bertahun-tahun tidak bisa dijaga. Bukankah pertama kita pacaran kita pun malu-malu, dan juga waktu pertama kita menikah kita pun malu-malu, hormat-hormat. Tapi lama-lama mak nih buang angin di mana-mana pun bisa. Ya, bahkan waktu pas di depan dia buang aja. Kok dulu waktu pacaran nggak ada itu ceritanya Bapak Ibu. Bahkan kita mau makan sesuatu, pelan-pelan makannya. Pas sesudah menikah Bapak Ibu, sama aku semua, kamu gak usah ngam begitu. Kelihatan aslinya. Dan seterusnya. Kalau bertemu dengan kita waktu awal-awal itu uangnya minta ampun. Tapi setelah di rumah baru kita tahu baju robek-robek pun dipakai. Dan seterusnya Bapak Ibu. Mengingatkan kita betapa penampilan itu bisa ditipu Bapak Ibu. Dan Yudas Iskariot telah melakukan itu, tetapi tidak bertahan lama kesudahannya. Dia aslinya adalah perancang kejahatan karena hatinya dibuahi oleh pergaulan yang buruk. Yesus mengajarkan dalam Matius 7 ayat 22 demikian Bapak Ibu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, ya, kepada Tuhan, katakanlah, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan seterusnya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkata, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu saudaraku, jangan menjual Yesus Kristus dalam hidupmu. Itu poinnya. Kita mengenal Yudas Iskariot hari ini, maka kita jangan menjual Yesus, harta yang terpendam, harta yang kita miliki, harta yang berharga itu. Jangan menjual Yesus Kristus dalam hidup kita. Belajar dari kesalahan Yudas Iskariot. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu, hari-hari belakangan ini
kita berencana mau menjual Yesus, mau mencoba seperti Yudas Iskariot, ya, tanpa disadari, ya Bapak Ibu, itu adalah benih, buah, celah. Maka Bapak Ibu, tutup celah itu sesegera mungkin dengan Yesus. Kalau kita mulai merancang sesuatu dan tidak berjalan dalam rancangan Tuhan, segera tutup rancangan itu, kembali kepada rancangan Tuhan. Kalau kita pernah berpikir mau tidak setia dengan Yesus, berhenti, tutup itu. Mari belajar setia. Kalau kita acap kali sering memunggungi Yesus, terkadang Bapak Ibu kan udah tahu kita acara gereja kadang-kadang, tapi kita membuat acara lagi pada hari Minggu. Itu sesuatu yang juga seperti Yudas Iskariot. Maka Bapak Ibu, persekutuan harus dijaga supaya kita terus di dalam api kerohanian bersama dengan Tuhan, sehingga tidak ada kesempatan kepada kita untuk menjual Yesus. Ada banyak hari-hari ini orang yang menjual Yesus di sekeliling kita. Artis-artis menjual Yesus, para pedagang pengusaha menjual Yesus. Yang penting dagangan, usahanya laku, kantongnya besar, Yesus diperjualbelikan. Ada banyak juga hari-hari ini pemuda-pemudi, daripada saya tidak mendapat jodoh, Tuhan ini udah 30 tahun, aduh siapa lagi, 35 tahun belum datang juga. Kalau sudah 40 tahun, aduh udah dikibarkan bendera putih, udah menyerah. Bapak Ibu sudah bertahan dalam keadaan itu, pasti nanti Tuhan akan menolong. Itu sebabnya di mana kita menemukan itu semua? Di gereja. Maka dari gereja ini coba seperti yang saya bimbing para pemuda-pemudi, lihat aja dulu sepuas-puasnya, doakan. Lalu setelah didoakan, nanti ketika sudah tamat dan bekerja, langsung lamar. Karena sudah dikenal 3,5 tahun di sini, sudah dikenal di sini di berapa tahun? Ada yang di sini S1, paling tidak 8 semester dia di sini. Sudah kenal, masa tidak kenal si Ober? Kan sudah tahu kelemahannya si Ober apa. Walaupun misalnya tidak sibuk, dia berkata, maaf Pak, saya sibuk. Nah, dalam kondisi begitu berarti kita belajar hari ini Bapak Ibu. Berarti kita mengerti dia apa adanya. Daripada nanti beli seperti kucing dalam karung ya harganya. Jadi harus yang di persekutuan, tidak usah di luar persekutuan ini. Makanya sebelum janur kuning di sana melambai-lambai Bapak Ibu, mari tekun pikirkan. Masa iya kan kami selama ini persekutuan, tidak apa-apa. Asal selama persekutuan kau tidak melakukan yang aneh-aneh, yang tertib, yang dibimbing menurut firman Tuhan, yang dibimbing gitu loh. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan menjual Yesus Kristus. Saya senang sekali kalau ada orang Kristen bertemu pasangannya di gereja. Tapi ini kalau nggak salah Pak Siobil juga ketemu di P3M, ibu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, mengajarkan kita hari ini, persekutuan itu tidak sekedar kita memuji Tuhan, tapi juga menjaga api kerohanian kita tetap membara bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu seperti api nih, kalau dekat kan hangat, makin menjauh makin dingin, makin menjauh makin. Sekali engkau tidak ke gereja, ya boy ya, kalau sekali ke gereja pasti ada keinginan 2 kali bukan? Ada keinginan 3 kali bukan? Ada keinginan berapa kali hari? Terus bukan? Untunglah ada WA-nya si Yuperni mengingatkan dia, gitu ya. Bang Hardin ke gereja lah bang, kita malam passion. Itu seperti gimana gitu rasanya. Bapak Ibu saudaraku, mari kita belajar pada bagian ini. Kalau kami di PWMI dan P2 ini dipraktekkan ini, sehingga hari ini kita belajar di mana salahnya, di mana persilapnya ini. Nah, gitu loh. Kalau bahasa Medannya kan, di mana persilapnya ini Yudas Iskariot ini? Bapak Ibu, pergaulan yang buruk itu Bapak Ibu. Mari kita hari ini dalam pergaulan kita ini semakin akrab, semakin hangat, semakin hangat, semakin hangat. Itulah sebabnya hari ini kita mengalami kasih karunia Tuhan. Contohlah OP ya, didoakan seseorang, nanti pada saat dia bekerja langsung dia bilang, saya tunggu deh ya setelah kau wisuda bekerja, kita akan menghadap pendeta Damanik, pendeta J untuk konseling pranikah. Nah begitu baru benar Bapak Ibu. Daripada nanti ketemu di mana,
Saya pikir saya cocok lah ini toh. Ayolah. Loh, dia ambil di tengah jalan, dia nggak kenal Bapak Ibu. Nanti jadinya seperti apa? Oleh karena itu, mari kita belajar hari ini. Jangan sampai menjual Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan celahnya itu dimulai dari hal-hal kecil. Jangan berpikir orang jatuh karena batu besar. Kalau batu besar gampang dihindari, kan karena batu kecil. Tapi kita belajar hari ini, jangan sampai kita menjual Yesus Kristus dalam hidup kita. Belajar dari kesalahan Yudas Iskariot. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur atas apa yang telah kita terima daripada Tuhan. Hari ini kita tetap setia dalam ibadah Paschem yang ketiga. Kalau kita besok setia lagi, lebih luar biasa. Memang ada ibu pendeta ngomong, yang gak kebayang lah ya Pak Pendeta, setiap hari jemaat ini datang, mahasiswa ini dengan kesibukannya. Betul, kan cuma sekali setahun. Justru di sini batu ujinya. Kita coba, Bapak Ibu. Dan saya juga belajar ketika saya berpuasa, Bapak Ibu, saya pengen nyam-nyam mulut saya ini, tapi kan saya harus pemimpin, saya harus memberi teladan, saya harus memberi contoh, saya harus penuh kuasa berdoa sampai nanti, sampai kapan? Sampai kita tidak tahu, Bapak Ibu. Mari kita belajar dari kesalahan Yudas Iskariot. Tadi ada kesalahan Yudas Iskariot 5 ya. Yang 5 itu mana kita masih ada hari ini. Mari kita buang. Dan karena kalau kita nanti tidak belajar itu, kita bisa terus di dalam kesalahan yang sama. Mari kita tundukkan kepala. Bersediakah worship leader dan singer memimpin kita pada satu pujian sebelum kita berdoa? Mari kita Bapak Ibu belajar dari kesalahan Yudas Iskariot. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak luput dari model kesalahan Yudas Iskariot. Kita pasti ada di dalamnya. Tapi yang Tuhan inginkan hari ini adalah bukan memperkarakan kesalahan itu, tapi menyelesaikan persoalan itu. Adakah engkau hari ini mengalami pergumulan mengelola keuangan? Apakah engkau hari ini bergumul dengan segala hal yang membuat engkau jauh dari Tuhan? Atau juga hari ini hatimu mendua bercabang? Atau juga hari ini engkau hanya bersahabat secara luarnya saja dengan orang lain dan menampilkan hidup yang munafik? Atau juga hari ini engkau sedang berjalan di dalam kegelapan melawan Tuhan? Dari kelima hal ini tentu kita tidak luput, Bapak Ibu. Tapi apa perbedaan Petrus dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot tidak menyelesaikan pengampunan dari Tuhan, penyelesaian dengan Tuhan. Petrus menyelesaikan. Mari hari ini tempuhlah jalan Petrus, pengakuan, supaya pulih dan mengalami terobosan di masa depan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Yang begitu besar mengasihiku, hingga ku lupakan Engkau Tuhan, yang telah mati untuk keselamatanku.
adakah sesuatu yang kau ingin bereskan bersama Tuhan hari ini? Engkau bisa saja membereskan secara pribadi di rumah, di kamar. Tapi Tuhan mengatakan di komunitas ini, di gereja ini, di rumah Tuhan, engkau diberi kesempatan untuk membereskannya. Agar engkau disucikannya, dipoles sedemikian rupa, mengalami kasih karunia-Nya, sehingga terus mengalami kemajuan-kemajuan rohani. Engkaukah yang merindukan itu? Jikalau engkau yang merindukan itu, engkau cukup tenangkan hati. Saya berdoa untukmu, ikuti doa ini dalam hatimu. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami berbagai kesulitan-kesulitan. Ada sesuatu yang mereka mau bereskan dengan Engkau Tuhan. Ada sesuatu yang tidak mempunyai saluran untuk menyatakannya selama ini. Jikalau dikatakan, disampaikan kepada teman-temannya, akan menjadi pergunjingan, gosip. Tetapi jikalau disampaikan lewat medsos juga akan menjadi menyebar. Jika disampaikan di tempat kelas meeting yang belum terpercaya dan akuntabel, nanti akan menjadi sesuatu presiden. Tuhan, disinilah tempatnya. Di rumah-Mu ini setiap kami hari ini mempunyai pergumulan yang rindu membereskan dengan Engkau. Kami mau nyatakan terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun hari ini pergumulan kami, inilah pergumulan kami itu Bapa. Silakan Engkau sebutkan dalam hati. Tuhan, kami akui itu semua di hadapan-Mu. Keterbatasan kata-kata, tapi tuntunlah kami hari ini lega. Tolonglah kami Bapa. Belajar dari Yudas Iskariot, kami mau mempunyai sahabat yang menuntun kami kepada Tuhan, komunitas yang menuntun kami kepada Tuhan. Bimbinglah kami terus lewat gereja-Mu, lewat para majelis hamba Tuhan, lewat kelas meeting dan pemuritan, lewat seksi P3MI Sekolah Minggu Remaja Pemuda, PWMI dan P2MI. Kami mau terus seimbang hidup kami, agar hangat kasih Tuhan tidak memudar, sehingga menjadi celah bagi kami untuk menjauh dari Tuhan dan jatuh dalam pergaulan yang buruk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jikalau ada jemaat yang masih merindukan ruang menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, silakan engkau sampaikan. Apa yang hari-hari ini mengganjal di hatimu yang tidak dibereskan, saatnya melalui ibadah pasion yang ketiga ini, sebutkan dengan Tuhan. Tuhan, saya begini, begitu, begini. Dalam suasana hening dan senyap ini, hanya ada Tuhan dan kita di tempat ini. Rohnya mendengar dengan sangat jelas. Ya Bapa, inilah anak-anak-Mu yang juga menyampaikan semua yang ada di dalam hati kami, pergumulan-pergumulan yang belum tuntas dan hari ini kami tahu telah tuntas. Engkau telah menyelesaikannya bagi kami di dalam nama Yesus. Tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi, dan Engkau telah membereskan kepada kami Bapa, dan Engkau telah menggaransi pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih setiamu yang luar biasa.
Sampai di sini kami terus melihat bahwa Engkau bekerja dengan luar biasa kepada kami. Kami mau terus menancapkan pilar ini, momen ini ke masa depan kami masing-masing. Baik yang di tempat ini maupun yang di luar Banjarmasin, maupun jemaat yang pernah beribadah di sini dan kemudian mereka di berbagai tempat hari ini lawat mereka di dalam nama Yesus. Kami sungguh mengalami lawatan. Terima kasih Tuhan. Beri pertolongan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salibmu adalah salibku. Salibku adalah salibku Tuhan. Bebanku adalah bebanku Tuhan. Salibku adalah salibku Tuhan. Bebanku adalah bebanku Tuhan. Pelukaraku Tuhan di dalam dekapan kasih-Mu. Pimpinkan untuklah hidup ini bersama-Mu Tuhan, aku tak terserah. Pak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudara Wiwin Fernando Gea. Tempat dan waktu dipersilakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mau kita naikkan doa sama kita di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami memuji dan nama di atas kerajaan surga. Kami bersyukur Bapak pada malam hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami, ibadah dosa tiga. Dan Yesus, kami tahu semua kita hebat kepada kami dan tugas kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, Kau berkati Tuhan. Setiap pemimpin yang memimpin kami Tuhan Yesus, mulai dari pemimpin pusat hingga ke pemimpin daerah. Kiranya dalam kepemimpinan gereja Tuhan, kami boleh hidup damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gereja Resokan Tuhan, yaitu di Inggris. Kau berkati Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat pimpinan kami Tuhan. Kau berkati diri kami, Kau berkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat keluarga mereka. Kau berkati Tuhan Yesus. Kau berkati dalam pekerjaan, Kau berkati kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang berada di Indonesia, Kalimantan, dan terkhusus Tuhan gereja kami di Banjarmasin. Engkau berkati Tuhan setiap pelayanan kami Tuhan. Kiranya gereja kami semakin bertumbuh dalam mengabarkan kebenaran Tuhan-Mu. Dan semoga Tuhan gereja kami dapat bertumbuh dalam jiwa-jiwa kami. Dan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sudah berkeluarga. Kau berkati Tuhan. Kau berkati dalam pekerjaan, Kau berkati dalam kesehatan Tuhan, Kau berkati anak-anak mereka Tuhan. Kiranya mereka dapat berjalan bersama-sama dalam hidup berkeluarga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang muda-mudi yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Kau berkati Tuhan Yesus, kiranya mereka segera mendapatkan pekerjaan dan dapat menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Dan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sudah bekerja Tuhan. Kau berkati dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan Yesus, kiranya mereka dapat selalu melayani di tempat
Berkat Tuhan kiranya mereka dapat menjalani studi mereka dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga rindu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami Tuhan yang jauh dari sisi kami, dimanapun mereka berada. Kau berkati Tuhan, Kau berkati dalam kesehatan, Kau berkati dalam pekerjaan, kiranya mereka dalam sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang jauh dari sisi kami, Kau berkati Tuhan, dimanapun mereka berada, Kau berkati. Tuhan Yesus, kami juga teringat Tuhan buat jemaat Tuhan yang belum sempat bergabung dalam ibadah kami pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, Kau berkati Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Kau angkat penyakit mereka Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Kalau mereka dalam keadaan malas Tuhan, Kau bertuntun Tuhan mereka Tuhan, kiranya mereka dapat bersama-sama dengan kami dalam memuji memuliakan nama-Mu di atas segala surga. Tuhan Yesus, kami juga percaya Tuhan bahwa kami tidak sempurna di hadapan-Mu. Kami mohon kepada Tuhan, hapuskan segala dosa yang kami perbuat, mulai dari pikiran kami, perkataan kami, dan tingkah laku kami sehari-hari. Kami mohon kepada Tuhan, Kau ampuni kami Tuhan, Kau kasihani kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami besok Tuhan, Kau berkati, dan kami juga serahkan dalam tangan penasihat Tuhan untuk kepanitiaan pasca Tuhan, Kau berkati Tuhan, dan kami juga serahkan dalam tangan penasihat Tuhan untuk kegiatan di hari Minggu. Kau berkati segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan, kiranya kegiatan di hari Minggu Tuhan, ibadah dan perayaan Paskah dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk P3MI Tuhan yang dalam waktu dekat Tuhan akan mengikuti JPD dan konferensi distrik. Kau berkati Tuhan, segala kebutuhan dana yang dibutuhkan Tuhan, Kau berkati lewat belajar yang akan dilaksanakan Tuhan, dan tangan-tangan yang memberikannya dengan kasih. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, banyak doa kami Tuhan, kiranya Kau mengabulkan segala doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan, ini doa kami, dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan untuk dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami, setiap kami yang berkumpul di tempat ini, yang akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Mari Engkau terima, mari Engkau pandang menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberkati setiap kami Tuhan, baik kami orang tua yang sudah bekerja, mahasiswa sedang kuliah. Tuhan menyertai pribadi kami yang memberkati pekerjaan, perkuliahan, juga keluarga kami Tuhan Yesus. Engkau limpahkan kami berkat dalam pekerjaan Tuhan, sehingga dapat kami terima berkat-Mu yang membuat kami sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil mengiring persembahan kita, mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian rohani Metodi Sekarang Bersyukur kepada petugas di bersama. Segala
Kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Angkatlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Bapak Ibu, kita masih berdiri. Mari kita bermazmur untuk Tuhan dengan lagu pujian kita Sebab Dia Hidup.